Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Anindra Gilamulia sama saya Toto Alistiono. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang revitalisasi sektor primer dan industrial di Indonesia. Baik, langsung saja. Pengertian tentang revitalisasi pertanian atau primer. Revitalisasi dapat diartikan sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting pertanian secara proporsional dan kontekstual. Arah masa depan pertanian, yaitu kondisi petani di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi masalah dan kendala yang berkaitan dengan akses sepenuhnya terhadap layanan dan sumber daya produktif, B. perlindungan usaha tani, C. keberdayaan dalam mengembangkan kegiatan yang dilakukan, B. arah masa depan kondisi sumber daya pertanian Indonesia. Sumber daya lahan yang dipergunakan untuk produksi pertanian relatif terbatas. Dalam dekade terakhir, luas lahan pertanian yang sudah diusahakan sekitar 17,19% dari total luas potensi lahan. C. arah masa depan produk dan bisnis pertanian. Menyadari nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan produk olahan hilir jauh lebih tinggi dari produk primer, maka pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk development dan tidak lagi difokuskan pada pengembangan komoditas. 3. Aspek revitalisasi dengan memperhatikan perkembangan yang telah terjadi hingga saat ini dalam rangka menempatkan kembali arti penting pertanian secara proporsional dan konseptual. 1. Revitalisasi ideologis dan politis. Apabila kita itu dengan ideologi kapitalis liberal murni, maka kita akan menempatkan pertanian hanya sekedar komoditi atau produk yang tunduk pada hukum permintaan. 2. Revitalisasi output dalam agrobisnis teknologi. Produk yang dipergunakan telah bergeser menjadi lebih berorientasi pada pandangan konsumsi. Pengategorian output pertanian telah menjadi 1. Pangan dan pakan, 2. biofarmaka, 3. bioenergi, 4. serat, 5. wisata dan estetika. 3. Revitalisasi ekonomi. Secara ekonomi, pertanian juga memberikan nilai ekonomi dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang sangat besar. Revitalisasi industrial. Program yang diadakan oleh Bappenas untuk melakukan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi industri. Program ini berangkat dari latar belakang transformasi ekonomi Indonesia yang masih lambat dan tahun ke tahun. Sifat-sifat hubungan sektor industri. 1. Industrialisasi. Faktor-faktor mempengaruhi pemilihan industri antara lain adalah 1. kekurangan tenaga kerja yang cakap, 2. kekurangan tenaga kerja yang terampil. 2. Sifat pengembangan industri. A. Kebijakan padat karya, B. kebijakan padat modal, dan yang ketiga masalah industrialisasi. Ahli-ahli ekonomi memperkirakan keharusan melakukan investasi kembali sekitar 12-15% dari pendapatan nasional bersih untuk dapat mengembangkan berbagai macam usaha serta memajukan suatu perekonomian yang masih terbelakang dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan sekunder dan tersier. Permasalahan pelindungan desain industri saat ini bertumbuh kepada 3 hal, yaitu mengenai ketidakjelasan unsur kebauran yang terdapat pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, tidak adanya pemeriksaan substantif secara permanen terhadap desain industri yang didaftarkan. 4. Industriasi di Indonesia. Hasil pembangunan paling nyata yang dapat dilihat oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah banyaknya industri manufaktur yang dianggap sumber kekayaan, kekuatan, dan keadaan seimbang. Pola perkembangan industri tahun 1960 sampai 1971. 1. Mencatat produksi, 2. kesempatan kerja besarnya pabrik dan produktivitas. Ketiga, penyebaran kegiatan manufaktur menurut daerah. A. Peranan investasi dalam negeri dan investasi asing. Mungkin sekali bidang yang telah mengalami perubahan paling radikal sejak tahun 1965 adalah bidang investasi swasta. B. Pemilihan untuk masa depan untuk jangka panjang dan menengah. Timbul pertanyaan,
mengajukan argumentasi bahwa dalam ekonomi yang masih berada pada tahap industri awal, biaya tinggi dan penuh resiko, serta persaingan dalam ekonomi internasional yang kurang sempurna dan praktek-praktek dagang yang restriktif yang dijalankan negara-negara industri merupakan hambatan besar pada awal usaha. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.